warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik semua kan? Alhamdulillah. Yang pastinya baik semua ya. Ibu harapkan semua anak-anak bisa menjaga kesehatannya, baik dalam maupun luar. Sebelum Ibu mulai pembelajarannya, Ibu mau mengabsen dulu terlebih dahulu ya. Bagaimana di kelas ini? Ada yang tidak hadir? Ada? Tidak ya? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, pembelajaran hari ini Ibu akan belajar tentang tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 5. Ada yang tahu di sini apa itu cita-cita? Pasti semua orang mempunyai cita-cita kan? Jadi Ibu mau bertanya, apa kalian di sini mempunyai cita-cita? Atau ada yang tahu apa itu cita-cita? Baik, Ibu jelaskan ya di sini. Cita-cita ialah sesuatu yang ingin dicapai berupa prestasi ataupun hal baik lainnya di masa depan. Mencapai cita-cita umumnya bukanlah sebuah hal yang mudah dan biasanya akan membutuhkan waktu dan perencanaan yang matang. Cita-cita bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan pada minggu ini atau bahkan tahun ini. Cita-cita biasanya dapat diwujudkan setidaknya dalam beberapa tahun ke depan. Apa kalian punya cita-cita? Apa cita-cita itu harus diperjuangkan? Ya, jelas. Cita-cita itu perlu diperjuangkan karena cita-cita itu mempunyai banyak faktor, yaitu tentang bagaimana kita berkarir, bagaimana kita jangka ke depannya, bagaimana kita di masa depannya, bagaimana kita memulai usaha untuk memperjuangkan cita-cita itu. Misalkan di sini ada kalian yang mempunyai cita-cita sebagai dokter, sebagai guru, ataupun sebagai pilot, juga banyak sekali kan. Nah, oleh karena itu, memulai cita-cita itu tidak hal gampang. Mulai dari sekolah dasar, sekolah keperawatan juga, terusan misalkan kita ingin jadi guru ya. Minimal kita harus sekolah S1 PGSD juga. Nah, itu kan memulai perjuangan. Dari mana uangnya, dari mana hasilnya, dan tidak seharusnya kita itu leha-leha. Tapi kita itu harus berjuang untuk menggapai cita-cita. Haruskah karena jika kita ingin sukses, maka harusnya berusaha agar cita-cita dan harapan kita dapat terwujud. Pembahasan selanjutnya Ibu mau bertanya, apa kalian tahu tentang puisi? Adakah yang tahu tentang puisi di sini? Apa kalian pernah mendengar apa itu puisi? Baik, Ibu jelaskan di sini ya. Puisi adalah suatu karya sastra merupakan ungkapan isi hati penulis di mana di dalamnya ada irama, ada lirik, irama, ritme pada setiap barisnya. Dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Karya puisi mengandung nilai estetika tersendiri. Ciri-ciri puisi yakni penulisannya terdiri dari bait yang di dalamnya berisi baris-baris banyak menggunakan gaya bahasa atau majas yang bermakna kiasan terikat oleh bersejakan rima dan irama. Adapun jenis-jenis puisi ada beragam tipe puisi. Yang berkembang sekarang ini puisi-puisi yaitu puisi lama contohnya. Puisi lama adalah puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Puisi jenis ini terbagi ke dalam beberapa jenis puisi pula, diantaranya ada pantun, ada mantra, ada karima, ada seloka, syair, dan talibun. Kesimpulannya, jika kalian punya cita-cita, haruslah berusaha untuk selalu menggapai dan berusaha mengejarnya. Cita-citaku, karya Muhammad Ridwan Hafiz. Cita-citaku adalah ingin menjadi dokter. Aku harus belajar agar bisa menggapai citaku. Aku ingin menjadi dokter karena dapat menyembuhkan orang sakit. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk dapat menggapai cita-citaku, agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, serta dapat membahagiakan kedua orang tuaku dan keluargaku. Puisi Cita-citaku menjadi dokter ketiga berasal dari buku antologi puisi Anak Soleh, Koreta RA 2021 bab 2. Dan yang kedua,
Dan yang kedua, puisi tentang meraih cita walau nyaris putus asa. Tawa riang dan teriakan lantang datang dari pemilik laki-laki kecil yang menyepak bola kaki di tanah lapang di sebuah kecamatan bernama Ledok Komando. Langit mulai berwarna jingga, awan kelam bertanda siang telah berganti malam. Pemilik kaki kecil itu pun kembali ke rumah berkumpul dalam hangatnya keluarga dan sejuknya udara sedesi. Kini kaki-kaki kecil itu telah menjadi kaki-kaki yang kukuh dan lincah menari di atas rumput hijau stadion besar. Pemilik kaki-kaki itu adalah Bayu Gatra. Sang giawan pemuda ini lahir pada tanggal 12 November 1991 di Kecamatan Lodokong, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Telah lama ia menjadi pemain sepak bola profesional. Pada tahun 2005, Bayu bergabung dengan tim kebanggaan warga Jember, yaitu Persib Jember. Setiap hari, ia berjuang menghabiskan waktu 40 menit menuju tempat latihan dari rumahnya yang jaraknya cukup jauh. Ia rajin berlatih menunjukkan prestasi yang gemilang. Dari Persib Jember, Bayu pindah ke Perseka Pasuruan sebelum akhirnya ia berhasil masuk tim PON Pekan Olahraga Nasional Jawa Timur untuk berlomba di PON 2012 di Riau. Akan tetapi, kemudian ia mengalami cedera larut parah saat presentasinya. Sedang gemilang cedera itu hampir membuatnya putus asa hingga ingin berhenti bermain bola. Namun, doa dan dukungan dari keluarga membuatnya tetap bersemangat. Ia melakukan operasi agar dapat berlari kembali di lapangan rumput. Setelah mulai pulih, ia meningkatkan porsi latihan untuk mengejar ketinggalannya. Kerja keras dan kegigihannya membuahkan hasil. Bayu pun kembali tampil hebat di lapangan, membawa timnya menjadi juara. Sumber www.zezonblogspot.com dengan perubahan. Terima kasih. Nah, dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa cita-cita itu tidaklah gampang untuk diraih, melainkan harus melalui perjuangan dan kerja keras. Dari kesimpulan itu, kita dapat menyimpulkan jika kalian punya cita-cita, haruslah berusaha untuk selalu menggapai dan berusaha mengejarnya dengan sungguh-sungguh dan mempunyai kerja keras yang sungguh-sungguh. Dan dalam pelafalan atau intonasi puisi haruslah dari hati agar puisi yang disampaikan Pembelajaran selanjutnya adalah tentang PKN ya, tentang keagamaan di Indonesia. Ibu mau bertanya, di Indonesia ada berapa agama? Ada yang tahu tidak? Di Indonesia ada beberapa agama. Ada yang tahu? Ada 6. Yang pertama ada agama Islam. Yang kedua ada agama Kristen Protestan. Yang ketiga ada Hindu. Yang keempat ada Buddha. Yang kelima ada Konghucu. Dan yang keenam ada Kristen Protestus. Setiap agama memiliki kekhasan dan keunikan pada tempat ibadahnya. Dan keunikannya dipengaruhi oleh fungsi dan budaya masyarakat sekitar yang menggunakannya. Amatilah beberapa tempat ibadah yang ada di daerahmu. Ibu mempunyai gambar-gambarnya. Yang pertama ada tempat ibadahnya. Yang pertama ada masjid. Masjid, nama kitab sucinya adalah Al-Quran. Nama pendiri Nabi Muhammad SAW. Bermulaan sekitar 1400 tahun yang lalu. Tempat ibadahnya masjid. Hari besar keagamaannya ialah Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru, Hijriah, Isra, dan Mi'raj. Dan yang kedua adalah gereja. Nama kitab suci adalah Alkitab. Nama pendiri Yesus Kristus. Permulaannya sekitar 2000 tahun yang lalu. Tempat ibadah adalah gereja. Hari besar keagamaan adalah hari Natal, hari Jumat, Jumat Agung, hari Paskah, keunikan dan Isa al-Masih. Dan yang selanjutnya adalah wihara. Nama kitab suci adalah Tripitaka. Nama pendiri Siddhara Gautama. Permulaan sekitar 2015 tahun yang lalu. Tempat ibadah vihara. Hari besar keagamaan adalah hari Waisak, hari Asdah, hari Khatimah,
Kathina. Dan yang selanjutnya adalah Pura. Nama Alkitabnya adalah Weda. Permulaan sekitar 3000 tahun yang lalu. Tempat ibadah yaitu Pura. Hari besar keagamaan adalah hari Nyepi, hari Saraswati, hari Pagar Wesi. Dan yang selanjutnya adalah Kelenteng. Nama kitab suci Shihu Woshi. Nama pendiri adalah Konghucu. Permulaan sekitar 2500 tahun yang lalu. Tempat ibadah adalah Litang atau Kelenteng. Hari besar keagamaan tahun baru Imlek atau Cap Gomeh. Nah, walaupun kita berbeda agama, walaupun kita berbeda suku, tapi tetap kita adalah agama Islam yang mempunyai kepercayaan, yang menganut Islami yang tinggi. Kenapa kita berpegang teguh kepada kitab kita, yaitu kitab Al-Quran, yang selalu menjunjung tinggi kebersamaan, keselarasan, agar kita tetap bisa menjunjung tinggi kebersamaan, ada solidaritas yang tinggi. Nah, yang selanjutnya, kenapa sih sebagai agama Islam atau sebagai umat beragama, sebagai umat yang berpegang teguh kepada pendirian agama, kita harus tetap menjunjung tinggi. Nah, mengapa kita harus rukun antar umat beragama? Untuk apa? Untuk menciptakan rasa kekeluargaan agar bangsa Indonesia tidak menjadi bangsa yang tidak suka terhadap agama, moralitas, agar cita-cita nationality. Mengapa kita harus hidup rukun antar umat beragama? Untuk menciptakan rasa kekeluargaan agar bangsa Indonesia tidak menjadi bangsa yang tidak suka terhadap agama, minoritas, agar cita-cita nasional terwujud. Dan mengapa kita perlu menciptakan kerukunan di tengah perbedaan umat beragama? Karena dengan adanya toleransi menghindari perpecahan antar masyarakat, mempererat hubungan nasional antar masyarakat, sehingga akan terjadi kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, ingatkah kamu tentang rumah-rumah ibadah di Indonesia? Tentu, kamu telah mempelajari bagaimana umat beragama tersebut menggunakannya. Tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana tempat ibadahnya, bagaimana Alkitabnya, dan nama pendirinya. Dan sekarang Ibu terima kasih. Dan adapun banyak kesalahan yang Ibu bacakan, yang Ibu terangkan, Ibu mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.